Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang beriman kepada koda dan kodar. Untuk nama kelompoknya yaitu ada saya sendiri, Aulia Rahma, kedua Nur Abdillah Solihin, ketiga Muhammad Bilal, keempat Salma Aulia Suryo, kelima Sela Setia Siti Fatimah, ketujuh. Yang pertama itu pengertian beriman kepada koda dan kodar. Koda menurut ilmu tauhid yaitu sudah terjadi atau terjadi pada seseorang, artinya kejadian tersebut atau telah dilakukan. Menurut ilmu tauhid memiliki pengertian takdir di mana apabila diperluas pengertiannya yaitu sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya baik bersifat perseorangan maupun golongan, baik tentang nasib atau perjalanan hidup ataupun tentang peraturan-peraturan yang ditetapkan. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa koda dan kodar adalah satu kesatuan di mana koda merupakan realisasi atau pelaksanaan dari rencana Allah yang telah disusun. Dan kodar merupakan rencana atau ketentuan yang Allah susun untuk direalisasikan kepada kehidupan nyata ini. Koda dan kodar adalah ilmu Allah yang azali terhadap segala sesuatu yang hendak diwujudkan berupa alam, makhluk, perkara dan segala sesuatu. Jadi, iman kepada koda dan kodar adalah percaya sepenuh hati bahwa sesuatu yang terjadi, sedang terjadi, akan terjadi dalam raya ini semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali atau zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam takdir Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua. Yang pertama, takdir mualak, yaitu qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala yang masih digantungkan pada usaha atau ikhtiar manusia. Takdir yang kedua, takdir mubram, yaitu qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah tidak dapat diubah lagi oleh manusia walau ada ikhtiar dan tawakal. Ciri ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Satu, senantiasa ikhtiar usaha dalam mencapai keberhasilan. Senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersikap tawadu kepada besaran Allah Subhanahu wa taala. Mau dijelasin dulu ya Mas Bilal? Lanjut aja dulu. Lagi dicari pengertiannya. Oh ya udah kita lanjut aja dulu ya. Salma bisa dilanjut dulu dijelasin? Salma? Aul itu slide-nya masih pengaruh iman kepada kodo dan kodar deh. Iya, ini bagian Salma. Oke. Salma dijelasin dulu, Salma.
Mohon maaf, Salmanya lagi ada gangguan nih. Dijelasin sama saya aja ya. Untuk pengaruh iman kepada koda dan kodar, mempercayai koda dan kodar itu merupakan hati kita. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, Nisma bisa dijelasin? Bapak yang Hikmah orang beriman kepada kode dan kodar. Yang pertama, banyak bersyukur dan sabar. Orang yang beriman kepada kode dan kodar, apabila mendapatkan keberuntungan, maka ia akan bersyukur. Karena keberuntungan itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri. Terdapat dalam firman Allah, Quran Surat An-Nahl, ayat 16, ayat ke-53. Yang kedua, jauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Orang yang tidak beriman kepada kode dan kodar, apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata karena hasil usahanya sendiri. Ia pun merasa dirinya hebat. Apabila ia mengalami kegagalan, ia mudah berkeluh kesah dan berputus asa. Karena ia menyadari bahwa kegagalan itu sebenarnya adalah ketentuan dari Allah. Terdapat dalam firman Allah, surat Yusuf, ayat 87. Yang ketiga, bersifat optimis dan giat bekerja. Manusia tidak mengetahui takdir yang terjadi pada dirinya. Semua orang tentu menginginkan bernasib baik dan beruntung. Keberuntungan itu tidak dapat begitu saja, tetapi harus diusahakan. Oleh karena itu, orang yang beriman kepada kode dan kodar senantiasa optimis dan giat bekerja untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan itu. Terdapat dalam firman Allah, surat Al-Qasas, ayat 77. Yang keempat, jiwa tenang. Orang yang beriman kepada kode dan kodar senantiasa mengalami ketenangan jiwa dalam hidupnya. Sebab ia selalu merasa senang dan apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia beruntung dan berhasil, ia bersyukur. Jika terkena musibah atau gagal, ia bersabar dan berusaha lagi. Terdapat dalam firman Allah, Quran Surat Al-Fajr, ayat 27 sampai 30. Sekian presentasi dari kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Putri Kuntadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa beriman kepada kode dan kodar menimbulkan ketenangan jiwa? Saya akan menjawab kelompok 1. Mengapa beriman kepada kode dan kodar menimbulkan ketenangan jiwa? Karena orang yang percaya pada kode dan kodar tidak memaksakan dan menantikan hasil yang baik, walaupun sudah bekerja keras. Mereka akan bersyukur apapun hasilnya yang diterima baik ataupun buruknya. Terima kasih Nisma jawabannya. Oke, sama-sama Saskia. Ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Rosmanasari dari kelompok 4. Saya mau bertanya, apakah rezeki dan jodoh itu merupakan hasil ikhtiar dari manusia atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Eta.
Rezeki dan kematian merupakan takdir dari Allah. Dalam hadis Nabi bersabda bahwa sesungguhnya Ruh Kudus atau Jibril telah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya, dan dia habiskan semua jatah rezekinya. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara dalam mengais rezeki. Allah dan perbagus. Jangan sampai tertunda rezeki mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah, karena rezeki di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan taat kepadanya. Hadis riwayat Musnad Ibnu Abi Syaibah dan Tabrani dalam Al-Mujam Al-Kabir. Sedangkan untuk jodoh, para ulama sebagian mengatakan itu takdir dan sebagian lain mengatakan bahwa hal tersebut tidak ditetapkan di lauh mahfuz. Dengan perbedaan penafsiran dari ayat surah An-Nisa ayat 1 dan An-Naba ayat 8 dan An-Nur ayat 26. Oke, makasih Lia. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya Kiki dari kelompok 3. Mau nanya mengapa sikap optimis muncul bagi orang yang percaya kodo dan kodar? Nggak sih? Halo? Jawab Iya, Bumi 3, mengapa sikap optimis muncul bagi orang yang percaya kodo dan kodar? Jawabannya yaitu orang yang memahami kodo dan kodar serta mengimaninya secara benar akan menjadi optimis karena ia tahu bahwa dengan usahanya Allah bisa saja merubah nasibnya dari buruk menjadi baik. Sesuai dengan pesan, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Ada lagi tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, mengapa takdir terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita? Kita akan menjawab pertanyaan dari Nilam. Jawabannya yaitu dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan bahwa boleh jadi kamu benci sesuatu tetapi itu baik bagimu. Lalu boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi itu buruk bagimu. Allah itu mengetahui sedangkan kamu tidak. Maka dari itu takdir yang Allah tentukan terkadang kita rasa buruk tetapi sebenarnya punya makna yang luar biasa baik bagi kehidupan kita. Terima kasih. Oke, semua kelompok sudah bertanya kepada kelompok 2. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mungkin ada salah-salah kata atau perilaku. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.